Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berbentuk video mengenai penanaman bank dan GWM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Masaicang dengan NIM 230432102 dan rekan saya Benita Mas Manjunta, NIM 2304321015. Saya Maulidanti Rizky Rahma dengan NIM 2304321037. Dengan saya Cecilia Azhar Nabila dengan NIM 2304321018. Selamat menyaksikan. Apa ya jenis-jenis transaksi penanaman dana bank? Mari kita bahas. Ada 3 jenis transaksi penanaman dana bank. Yang pertama ada remis. Yang kedua, penanaman dana pada bank lain. Yang ketiga, penanaman dana dalam bentuk kredit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada remis. Jadi, remis adalah pengiriman uang secara fisik dari satu bank ke bank lain atau dari satu cabang ke cabang lainnya. Nah, umumnya remis ini dilakukan antar cabang suatu bank. Untuk akuntansi transaksi remis ini diperlukan pada saat pengiriman uang fisik ke cabang atau pada saat penerimaan uang fisik di cabang. Nah, jadi di sini aku mau memberikan contoh. Jadi, Bank Cahaya Cabang Jakarta mengirim uang secara fisik sebesar 600 juta tunai kepada Bank Cahaya Cabang Depok dikarenakan kebutuhan alat likuid di cabang tersebut. Untuk penjurnalan di Bank Cahaya Jakarta, jadi RAK Cabang Depok itu ada debit 600 juta, sedangkan kasnya 600 juta. Lalu penjurnalan di Bank Cahaya Cabang Depok kasnya 600 juta dan RAK Cabang Jakartanya 600 juta. Yang kedua, penanaman dana pada bank lain. Nah, jadi penanaman pada bank-bank lain ini bisa dalam bentuk giro, deposito berjangka, call money, deposit on call, dan surat-surat berharga. Nah, akuntansi penanaman pada bank lain ini meliputi saat penanaman, penerimaan atau perhitungan bunga dan saat pencairan. Nah, sebagai contohnya, apabila Bank Cahaya Jakarta membeli deposito berjangka Bank ABC sebesar 200 juta dengan suku bunga 24% setahun, jangka waktu 3 bulan. Nah, di samping itu Bank Cahaya Jakarta juga menempatkan sebagian dananya pada Bank XYZ Jakarta untuk call money sebesar 400 juta dengan suku bunga sebesar 30% setahun. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank Cahaya juga menempatkan uangnya pada Bank RST Jakarta dalam bentuk deposit on call sebesar 450 juta dengan suku bunga 20% setahun. Jangka waktu 2 bulan. Pembayaran kepada lembaga keuangan tersebut di atas dilakukan atas beban rekening giro Bank Cahaya Jakarta pada Bank Indonesia. Untuk penjurnalannya oleh Bank Cahaya Jakarta dibuat penjurnalan sebagai berikut. Nah, penerimaan bunga secara berkala pada akhir bulan pertama diterima oleh Bank Cahaya dan langsung dibuat penjurnalan pada rekening giro Bank Cahaya Jakarta di masing-masing bank tersebut. Nah, ini ada contoh penjurnalannya. Dan yang terakhir ada surat berharga. Nah, salah satu bentuk penanaman uang yang dilakukan oleh suatu bank adalah penanaman dalam bentuk surat-surat berharga, yaitu instrumen-instrumen yang ada dalam pasar uang. Nah, akuntansi surat berharga, akuntansi untuk surat berharga meliputi pembelian, penjualan, penilaian, dan segi-segi khusus seperti pengungkapan, disclosure, dan lainnya. Akuntansi pembelian surat berharga ini, pembelian setiap jenis surat berharga yang dilakukan oleh suatu bank harus dicatat menurut harga beli yang telah disetujui dengan penjualan dan semua biaya-biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian tersebut seperti komisi broker dan lainnya akan termasuk dan tercatat dalam harga beli surat berharga. Karena terdapat berbagai jenis surat berharga yang dimiliki oleh suatu bank, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara akuntansi pembeliannya. Transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Definisi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, posisi saldo kas ini pada umumnya bisa berubah-ubah. Nah, ini disebabkan oleh 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, ada penggunaan untuk transaksi inten bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya.
Nah, secara umum, kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau billet yang dapat ditarik setiap saat. Menurut standar akuntansi keuangan, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis di perusahaan. Lalu, tujuan dari kas adalah yang pertama, untuk kegiatan operasional, yang kedua untuk memelihara likuiditas, yang ketiga untuk menghindari terjadinya over atau under liquid, yang keempat untuk memanfaatkan kelebihan dana pendapatan. Nah, di sini ada contohnya, misalnya seperti berdasarkan catatan PT Morajaya, saldo kas mereka adalah sebanyak 2 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan rekening koran Bank Niaga, saldo kas dari PT Morajaya adalah sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan cek yang masih dalam peredaran hingga tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nomor 0612 senilai Rp50.000, nomor 0712 senilai Rp100.000, nomor 0912 senilai Rp300, nomor 0712 senilai Rp100.000, nomor 0912 senilai Rp300. Setoran sebanyak Rp600 belum tercantum di dalam rekening koran Bank Niaga. Bank Niaga pun memberikan beban rekening giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi bank sebesar Rp15.000 dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Cek yang diterima oleh PT Morajaya senilai Rp1.550.000 ternyata salah catat di bagian pembukuan perusahaan menjadi sebesar Rp1.505.000. Lalu di tanggal 28 Desember 2021 diketahui ada seorang pelanggan yang meminta kembali cek yang sudah dibayar pada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2021. Cek senilai Rp100.000 tersebut sudah disetorkan pada pihak bank dari sudah dicatat pada tanggal 29 Desember yang diberlakukan seperti cek kosong. Lalu pihak Bank Niaga sudah menagih piutang wesel perusahaan senilai Rp200.000 yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Rekening koran yang dikeluarkan Bank Niaga menampilkan adanya pengurangan sebesar Rp900.000 untuk cek nomor 0412 yang semestinya adalah Rp80.000. Lalu dalam laporan rekonsiliasi bank pada PT Morajaya dengan bentuk modal kontrol adalah sebagai berikut. Nah, menurut catatan perusahaan itu ada 2 juta. Nah, itu belum catatannya masih salah karena belum ditambah dengan penagihan piutang wesel yang seharga dengan Rp200.000, lalu belum dikurangi dengan biaya administrasi bank dengan seharga Rp15.000, lalu ditambah dengan cek kosong yang seharga Rp100.000, kesalahan pencatatan yang seharga Rp45.000. Nah, itu semuanya akan dijumlah dengan saldo akhirnya yang sebenarnya adalah Rp2.040.000. Lalu di kas menurut rekening koran bank itu adanya pencatatan yang salah juga dengan Rp1.880.000. Itu belum ditambah dengan setoran dalam perjalanan seharga Rp600.000. Lalu kesalahan pencatatan yang seharga Rp10.000. Lalu belum dikurangi dengan cek yang beredar yang dengan nomor 0612 dengan seharga Rp50.000, nomor 0712 dengan seharga Rp100.000, nomor 09 dengan 0912 dengan seharga Rp300.000. Nah, lalu itu dijumlahin dan jadi saldo akhirnya sebenarnya adalah Rp2.040.000. Nah, di pencatatan kas menurut perusahaan dan rekening koran Bank Niaga ini pencatatannya adalah sama dengan Rp2.040.000. Lalu berdasarkan perhitungan sebelumnya, rekonsiliasi bank dari PT Morajaya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah sebagai jurnalnya yang periodenya 31 Desember 2019. Nah, keterangannya itu biaya administrasi bank dimasukkan di dalam debit yang seharga Rp15.000. Lalu ada kas
termasuk kredit Rp15.000, utang usaha Rp45.000 yang dimasukkan dalam debit, kas dimasukkan dalam Rp45.000 dalam kredit, piutang usaha dimasukkan Rp100.000 dalam debit, lalu ada kas seharga Rp100.000 dimasukkan dalam kredit, lalu ada kas yang dimasukkan dalam debit seharga Rp200.000, lalu ada piutang usaha yang seharga Rp200.000 dimasukkan dalam kredit, lalu totalnya seharga Rp360.000 dengan debit dan kredit yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas transaksi penanaman dana bank dalam Giro Bank Indonesia. Dimulai dari definisinya, Giro Bank Indonesia itu merupakan rekening giro milik bank umum dalam rupiah atau falas, valuta asing di Bank Indonesia. Nah, dengan giro, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Semakin banyak yang transaksi, semakin banyak pula mutasi giro BI. Lalu, saldo giro itu harus memenuhi ketentuan BI mengenai giro wajib minimum atau GWM. Nah, transaksi giro BI itu lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing seperti nota debit atau nota kredit. Terus juga pemindah bukuan sama pengambilan dan penyetoran tunai ke Bank Indonesia. Giro BI dalam falas itu dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat ini. Nah, di dalam penanaman dana bank ada dasar pengaturan giro Bank Indonesia. Yang pertama itu dicatat dalam nilai nominal. Jadi transaksi giro pada BI itu dicatat sebesar nilai nominal. Lalu yang kedua ada rekening falas. Nah, saldo rekening giro pada BI dalam valuta asing itu dicatat dalam valuta asingnya dan juga dijabarkan atau didiskualifikasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan Bank Indonesia pada tanggal laporan. Yang ketiga ada kurs falas, di mana transaksi giro dalam BI dalam valuta asing itu dicatat berdasarkan valuta asingnya dan dievaluasifikasikan dalam rupiah dengan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate. Pada saat terjadinya transaksi atau pembukuan sistem multi-currency. Yang keempat, itu ada penyelesaian clearing, di mana saldo giro pada BI itu dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang seperti menang kalah clearing dengan bank lain seperti tambahan kas dan sebagainya. Yang kelima, itu harus akurat. Nah, saldo rekening pada giro Bank Indonesia itu tidak boleh dikurangi dengan kredit likuiditas yang diterima bank dari Bank Indonesia. Nah, ada contoh transaksinya nih. Jadi, contoh transaksi yang pertama, bila Ariana menerbitkan cek sebesar 7 juta dan memerintahkan bangkrut agar diserahkan untuk keuntungan seorang nasabah atau yang bernama Tila di Bank Mega. Nah, gimana sih akun jurnalnya? Nah, di sini kita bisa lihat nih jurnalnya bahwa debitnya itu adalah giro rekening Ariana dan kreditnya adalah giro Bank Indonesia sebesar 7 juta dan kreditnya pun 7 juta. Transaksi yang kedua, Bang Toyib mendapatkan pinjaman melalui pemerintah RI dari Bank of China sebesar 55M yang disalurkan melalui Bank Indonesia. Bagaimana sih cara jurnalnya? Nah, yang pertama, debitnya kita catat sebagai giro Bank Indonesia. Lalu kreditnya kita catat sebagai pinjaman yang diterima TSL. Nah, lalu debitnya adalah 55 miliar dan kreditnya juga 55 miliar. Balance. Transaksi yang ketiga, Bank ABC mendapatkan pinjaman melalui pemerintah RI dari Bank of Swiss sebesar 20 miliar yang disalurkan kepada Bank Indonesia. Bank ABC mendapatkan pinjaman melalui pemerintah RI dari Bank of Swiss sebesar 20 miliar yang disalurkan kepada BI. Lalu bagaimana ya kita mencatat akun jurnalnya? Yang pertama, di debit itu adalah giro Bank Indonesia dengan debit sebesar 20 miliar, dengan kredit juga kita masukkan pinjaman subordinasi dengan saldo 20 miliar. Nah, selanjutnya adalah transaksi penanaman bank dalam surat berharga. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.
Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun anggunan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga bagi debitur. Di samping itu, setelah kredit diluncurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar resikonya. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit yang diberikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis kredit menurut bentuk. Yang kedua, jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang ketiga, jenis kredit menurut kegunaan. Jenis kredit menurut bentuk. Kredit rekening koran. Dalam hal ini, debitur diberikan hak menarik dana dari rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata debit setiap bulannya. Installment loan merupakan kredit yang angsuran pokok bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka pendek, yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali untuk tanaman musiman. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan. Kredit menurut kegunaannya. Kredit modal kerja. Kredit yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk membeli barang dagangan. Kredit investasi sebagainya, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga personal loan. Contoh kredit kepemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Kelompok kami mengambil contoh adalah obligasi. Pencatatan dalam obligasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, obligasi dibeli antara pembayaran bunga, maka pembayaran bunga ini dicatat debit pendapatan, bukan sebagai harga perolehan. Lalu yang kedua ini ada perbedaan nilai nominal dengan harga perolehan dicatat sebagai pendapatan atau biaya. Lalu yang ketiga ada pendapatan atau biaya diamortisasi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tanggal 31 Juli Bank Marni membeli obligasi PT Jasa Marga seharga 10 juta rupiah dengan jangka waktu 10 tahun, kurs 98%, bunga sebesar 15% per tahun, dibayar setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember setiap tahunnya. Yang pertama, kita harus menghitung bunga yang belum dibayar. 2/12 dikali nilai nominal yang seharga 10 juta rupiah dikali 15% bunga persentes. Yang hasilnya itu Rp250. Mencari pendapatan premi yang ditangguhkan. Nilai nominal yang seharga 10 juta rupiah lalu diselisihkan dengan harga peroleh 98%. Ini dari 98 kurs dikali 10 juta dari nilai nominal yang menjadi 9.800.000. Lalu yang hasilnya menjadi Rp200.000. Lalu dalam perjurnalan yang dibuat pada tanggal 31 Juli itu pada debit surat berharga obligasi seharga 10 juta rupiah. Lalu pendapat bunga obligasi dimasukkan dalam kategori debit seharga Rp250.000. Lalu pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan dimasukkan dalam kategori kredit dengan seharga Rp200.000. Lalu kas yang dimasukkan dalam kategori kredit seharga Rp10.050.000. Lalu di sini ada contoh soal lagi penjualan obligasi.
Surat berharga yang hendak dijual memiliki harga pokok yang dapat dihitung dengan metode FIFO atau metode rata-rata, terutama apabila terdapat lebih dari satu macam surat berharga, obligasi, atau portofolio. Contoh, jika obligasi pada Bank Marni tersebut dijual setelah 8 bulan dimiliki, atau pada tanggal 1 Maret dengan harga kurs 101%, maka dilakukan perhitungan. Harga jual 101% dikali 10 juta sama dengan 10.100.000 rupiah. Bunga yang menjadi hak Bank Marni 3/12 dikali 15% dikali nilai nominal yang totalnya adalah 375.000 rupiah. Jumlah yang harus diterima oleh Bank Marni itu adalah 10.475. Lalu sisa premi obligasi yaitu dengan nilai premi awalnya 200.000, jumlah yang telah dialokasikan 8/12 dikali nilai nominal yang dengan seharga 200.000 yang hasilnya adalah 13.333. Nah, ini diselisihkan lalu hasilnya menjadi sisa premi obligasi yang seharga 186.667. Lalu pengalokasian terakhir premi obligasi dengan seharga 3.333. Lalu pengalokasian terakhir premi pada obligasi yang dicatat dengan jurnal di dalam debit, pendapatan premi yang ditangguhkan adalah 3.333, dalam kredit pendapatan premi obligasi 3.333. Lalu pencatatan penjualan obligasi dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Dalam kas dimasukkan dalam debit 10.475.000. Pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan dalam ini dimasukkan dalam debit seharga 186.667. Lalu yang dikredit ada pendapatan premi obligasi seharga 186.667. Lalu ada surat berharga obligasi seharga 10 juta. Lalu ada pendapatan bunga obligasi seharga 375.000. Lalu ada keuntungan dari penjualan surat berharga seharga 100.000. Ada lagi nih contoh untuk soal penyesuaian. Jadi pada tanggal 31 Desember, obligasi harus disajikan di neraca dan diamortisasikan dari pendapatan yang ditangguhkan. Jadi amortisasi sebesar 200.000 untuk periode 10 tahun harus diamortisasikan karena tenggang waktu antara pembelian 31 Juli hingga 31 Desember adalah 6 bulan. Maka amortisasi pendapatan yang ditangguhkan sebesar segini nih. Perhitungan pendapatan yang diamortisasikan sebesar 6 dibagi 12 dikali 20.000 sama dengan 10.000. Nah, jurnal yang dibuat bagaimana ya? Jadi, debitnya itu adalah pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan sebesar 10.000. Lalu, kreditnya ialah pendapatan premi obligasi sebesar 10.000. Hingga surat berharga obligasi dikurangi pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan sebesar 10 juta dikurangin 190.000. Jadi nilai perolehannya ialah 9.810.000. Nilaian surat berharga dalam pasar uang. Jadi penilaian terhadap surat berharga yang dimiliki dalam bentuk portofolio harus dinilai berdasarkan harga real. Nah, yang pertama itu seharga harga perolehan atau cost. Yang kedua sebesar harga terendah antara cost dan market atau COMWIL. Nah, jadi apabila terjadi selisih harga diakui sebagai kerugian penurunan nilai surat berharga dengan mengkreditkan perkiraan akun berharga yang bersangkutan, yaitu penyisihan untuk penurunan nilai surat berharga. Topik selanjutnya, giro wajib minimum. Nah, jadi topik bahasan yang akan kita bahas dalam GWM ini adalah mulai dari definisi GWM, tujuan dan fungsi GWM, presentase GWM untuk bank konvensional, jenis-jenis GWM, denda atau sanksi untuk bank GWM yang rendah. Nah, GWM sendiri atau giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia atau BI. Nah, sejatinya GWM adalah instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi. Posisi kas dan giro BI harus dilaporkan ke BI setiap akhir pekan yang ditunjukkan dengan rasio giro wajib minimum. Untuk menentukan reserve requirement,
Sebenarnya ada dua cara, yaitu satu, Lock Reserve Requirement, LRR atau CRR. Nah, LRR adalah ketentuan reserve requirement berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Sedangkan CRR adalah ketentuan reserve requirement yang dihitung berdasarkan keadaan wajib sesaat pada periode waktu yang sama. Nah, ketentuan reserve requirement atau giro wajib minimum di Indonesia menganut Lock Reserve Requirement rasio GWM untuk valuta rupiah minimum 5% dan untuk valuta asing minimum 3%. Formula untuk menentukannya adalah giro wajib minimum sama dengan rata-rata harian jumlah alat likuid dalam satu masa laporan. Nah, rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam satu masa pelaporan pada 2 masa pelaporan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi GWM. Nah, jadi tujuan giro wajib minimum adalah sebagai alat pengontrol likuiditas keuangan yang pada akhirnya ditunjukkan guna menjaga stabilitas pada makroekonomi negara. Nah, jadi tujuan Bank Sentral mengurangi giro wajib minimum adalah guna melonggarkan kebijakan moneter agar penyaluran pembiayaan perekonomian pada berbagai sektor dapat berjalan lancar. Sebaliknya, tujuan bank menaikkan giro wajib minimum adalah guna mengurangi likuiditas, sekaligus memperketat kebijakan moneter guna menekan laju pembiayaan maupun aktivitas perekonomian yang berlebihan sehingga stabilitas ekonomi terjaga. Nah, jadi besaran GWM ini biasanya bervariasi tergantung kebijakan bank sentralnya. Biasanya, mereka wajib memenuhi GWM sekunder serta menyetor tambahan giro di BI jika ada penyaluran kredit maupun pembiayaan ekonomi berada pada level di bawah ketentuan. Di negara kita Indonesia ini ditetapkan 3 jenis kebijakan GWM sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial. Nah, yang pertama ada giro wajib minimum primer. Nah, GWM primer ini adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara bank dalam rekening giro Bank Indonesia yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Yang kedua ada giro wajib minimum sekunder. Nah, GWM sekunder ini merupakan cadangan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara bank berupa surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga. Yang terakhir atau yang ketiga ini adalah giro wajib minimum loan to funding ratio atau LFR. Nah, GWM LFR ini adalah GWM berdasarkan rasio kredit seluruh penghimpunan dana bank, yaitu simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara bank dalam bentuk rekening giro di bank sentral, sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih realisasi LFR dan LFR target yang ditetapkan Bank Indonesia. Persentase GWM untuk bank umum konvensional. Tiap bank harus melakukan simpanan atau tabungan di Bank Indonesia (BI) berupa rekening giro yang besarannya berupa rasio persentase yang ditentukan oleh BI berdasarkan jumlah dana pihak ketiga. Untuk persentasenya sendiri tergantung dari Bank Indonesia. Semakin tinggi atau banyak jumlah uang beredar, maka semakin tinggi pula persentase giro wajib minimum yang dikenakan oleh Bank Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk menekan inflasi. Bank yang tidak memenuhi ketentuan giro wajib minimum dapat dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa bentuk sanksi atau denda yang dapat diberikan. Yang pertama, denda finansial. Bank yang tidak memenuhi GWM dikenakan denda harian yang besarnya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari kekurangan GWM. Besaran denda ini dapat berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pembekuan fasilitas operasional. Bank dapat dibatasi aksesnya terhadap fasilitas tertentu yang disediakan oleh Bank Indonesia, misalnya fasilitas likuiditas intahari. Yang ketiga, penurunan tingkat kesehatan bank. Pelanggaran terhadap ketentuan GWM dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, yang dapat berdampak pada reputasi dan kemampuan bank dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang keempat, sanksi administratif. Bank dapat dikenakan sanksi administratif lain seperti teguran tertulis atau tindakan pembinaan dari pihak berwenang. Yang kelima, pencabutan izin operasional. Langkah terakhir dan paling ekstrim adalah pencabutan izin operasional bank.
Ini terjadi jika bank dianggap tidak mampu memenuhi ketentuan dan persyaratan perbankan yang berlaku, atau jika kondisinya membahayakan stabilitas sistem keuangan. Namun sebelum sampai pada tahap ini, biasanya pihak berwenang akan memberikan berbagai kesempatan dan waktu bagi bank untuk memperbaiki kinerjanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.